Kisah nyata terjadi di tahun 1985-an. Saat itu saya masih SMP. Saya takziah. Kemudian anak dari almarhum menangis, teriak-teriak, Mas. Sang paman kemudian marah sama Mas U, katakanlah Mas U ya. Jangan menangis. Saya tahu kamu menangis kan karena kamu menyesal kan? Dulu kamu sekolah SD, SMP, sampai STM. Jadi dulu itu SMK itu kan STM ya. Nakal, tidak nurut sama orang tua, suka berkelahi. Sekarang ayahmu meninggal dan kamu menyesali. Demikian pembukaan dari cerita ini. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Seringkali kita menyesali masa lalu kita karena kita tidak maksimal menguras tenaga kita, tidak maksimal fokus kepada usaha kita untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Setelah mereka tiada, lalu kita menyesal. Ada sebuah tayangan video cukup menarik. Tim football Amerika Serikat yang hendak bertanding dengan tim raksasa namanya Giant. Ini tim football Amerika, tim sekolahan SMA yang dilatih oleh Grant Taylor, pelatih, dan situasi tim ini sedang tidak menyenangkan, sedang tidak menguntungkan. Sebab salah satu pemain andalan mereka pindah ke tim yang lain. Hengkang gitu. Sehingga motivasi para pemain turun. Padahal ini adalah musim kompetisi yang akan menaikkan pamor tim mereka atau bahkan jatuh. Sementara Pak Grant sendiri sedang ada masalah dengan istrinya. Nafkahnya kurang dan istrinya mengharapkan anak. Nah, terinspirasi oleh seorang kakek. Jadi ada kakek-kakek yang tiap hari nonton latihan. Akhirnya Grant terlibat curhat dengan si kakek itu. Nah, dalam nasihatnya si kakek memberi masukan, satu-satunya solusi adalah mengagungkan Tuhan. Coba teman-teman, orang Amerika non muslim tapi punya solusi adalah mengagungkan Tuhan. Nah, dari inspirasi orang tua itu tadi, Pak Grant kemudian menerapkan teori motivasi ini dengan cara kerja keras, maksimal, dan
mengagungkan Tuhan, jangan lupa. Nah, dicuplik dalam film itu adalah Brock, namanya Brock ya, itu pemain yang cukup berpengaruh di dalam tim itu diperagakan untuk melakukan death crawl. Death itu mati, crawl itu merangkak sepanjang 50 yard. Ya kalau dalam meter ya 45 meter lah gitu. Nah, dengan mata tertutup dan di punggungnya dibebani seorang anak dengan berat 65 kilo gitu. Semula targetnya hanya 45 meter di lapangan football itu. Ketika Brock itu mengerang kesakitan dan mengeluh capek, didorong terus. Nah, ternyata dia mampu melakukan jauh di atas kemampuannya saat ini. Coba, dia bisa melampaui dari panjang garis sepak bola. Itu panjangnya 120 meter. Sedangkan targetnya adalah 50 meter. Ya, ternyata itu berhasil. Itu adalah peragaan yang dilakukan oleh Mr. Grant kepada Brock tadi. Dari situ, tim sepak bola atau football ini terpicu semangatnya. Kemudian Grant meneriakkan yel-yel, kalau dalam bahasa Indonesianya gini, ya Allah, jika kami menang, alhamdulillah. Jika kami kalah, alhamdulillah. Kalah menang hal biasa. Yang paling penting adalah usahanya. Mental juara, jalanin prosesnya. Bisa menang, bisa kalah. Itu hal biasa. Di akhir kompetisi, ternyata tim yang namanya tim Siloh ini ya, menang teman-teman. Mengalahkan giant tim raksasa, musuh bebuyutannya itu. Dan gaji Pak Grant itu naik, statusnya naik, dan alhamdulillah istrinya mengandung gitu. Kemudian tim Siloh juga statusnya naik, bahkan sekolahnya itu ikut naik statusnya. Jadi demikian teman-teman. Jadi usaha itu yang paling penting bagi kita. Kalau mengenai menang, mengenai kalah, itu urusan Allah. Jadi pertanyaannya, mulai hari ini kita maksimalkan usaha kita untuk membahagiakan anak kita, membahagiakan istri kita. Kalau hasil itu yang akan menentukan adalah Gusti Allah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.